Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu sehingga kita bisa saling mendengarkan, saling berbagi untuk lebih mendalamkan pengetahuan kita ke depannya. Dan insya Allah apa yang kita pelajari hari ini akan berguna sampai akhir hayat kita nanti. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya mau menanyakan kabar saudara, kesiapan saudara untuk mengikuti video ini. Bagaimana kabar saudara? Apakah baik-baik saja? Saya berharap baik-baik saja. Baiklah, apakah ada yang tahu apa pembahasan kita hari ini? Baiklah, saya pikir tidak ada yang tahu. Pembahasan kita hari ini adalah tentang manajemen industri. Ada yang tahu tentang manajemen industri? Nah, baiklah, sebelum kita mengkaji apa itu manajemen industri, lebih baik kita mengetahui apa itu manajemen. Manajemen ialah mengatur, artinya ialah mengatur segalanya, baik itu mengatur keuangan kita, mengatur waktu kita, mengatur pembelajaran kita, mengatur waktu tidur kita, mengatur semuanya yang tentang mengatur itu masuk ke dalam manajemen. Contohnya, bangun tidur kita jam berapa, bekerja kita jam berapa, makan kita jam berapa, kemana-kemana kita jam berapa. Itu semuanya manajemen. Kita sebagai makhluk itu tidak akan terlepas, tidak akan pernah terlepas dari hal yang manajemen. Untuk mengetahui apa itu manajemen, kita harus mempelajari manajemen itu agar kita bisa memantapkan waktu kita dan memanajemen semua urusan-urusan kita. Dan seseorang ingin besar, ingin jadi bos, manajemennya itu harus mantap, harus profesional, pokoknya manajemennya itu harus good lah intinya. Di sini kita ialah akan membahas tentang manajemen industri. Ada yang pernah mendengarkan apa itu pengertian manajemen industri? Ada yang mendengarkan? Mungkin tidak ada yang tahu ya. Manajemen industri ialah mengatur planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama ialah planning. Planning artinya ialah perencanaan. Dalam hal apapun perlu kita melakukan perencanaan terlebih dahulu agar tidak mengambang untuk melangkah ke selanjutnya. Contohnya perencanaan kita. Saya mau membangun rumah tahun depan. Saya mau beli mobil tahun depan. Itu semua perencanaan yang ada di otak kita. Baru kemudian diorganizing atau diorganisasikan. Kita bertanya kepada ini, bagaimana caranya ini. Itu masuk kepada organizing. Kemudian actuating, pelaksanaannya. Bagaimana kita melaksanakan untuk mencapai satu tujuan ini? Kalau cuma perencanaan tanpa ada actuatingnya atau pelaksananya, itu akan sama saja dengan sia-sia. Kenapa sama saja dengan sia-sia? Karena perencanaan tanpa pelaksanaan itu sama saja dengan mimpi. Anda tahu mimpi? Mungkin bisa terkabul, mungkin bisa juga tidak terkabul. Kemudian controlling. Yang kata kunci adalah kontrol. Kita sebagai
orang manajemen harus mengontrol waktu kita, mengontrol pelaksanaannya, mengontrol segalanya agar tujuan yang kita raih, tujuan yang ingin kita capai sesuai dan efektif. Kemudian ya, sejarah kemudian ialah tingkat manajemen dalam industri. Yang pertama ialah tingkat manajemen secara vertikal. Kemudian tingkat manajemen secara horizontal. Karena ilmu matematika kita yang kita pelajari ialah vertikal ialah dari atas ke bawah, sedangkan horizontal ialah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu, atau mendatar. Kalau di dalam manajemen ada juga yang disebut dengan vertikal, ada juga yang disebut horizontal. Di mana yang vertikal ialah contohnya manajemen puncak, ada manajemen puncaknya atau kepalanya. Kemudian manajemen menengah atau di tengah. Dari kepala ke tengah, dan kemudian manajemen bawah ke bawah. Intinya 1, 2, 3 gitu, berturutan ke bawah. Sedangkan manajemen horizontal ialah itu tingkatannya sama atau posisinya sama namun tugasnya berbeda. Kenapa berbeda? Mereka ini sama-sama di bawah pimpinan, namun mereka tidak bisa saling mengatur, saling mengejek gitu. Karena posisi mereka sama, cuman tugasnya aja yang berbeda. Di tingkat manajemen horizontal itu adalah ada yang administrasi, ada yang akuntansi, ada yang keuangan, ada yang personalia, ada yang produksi, dan ada yang lead bank. Itu semuanya mendatar saja. Sedangkan vertikal tadi ada yang kepala, ada yang menengah, ada yang ada yang punya perusahaan, owner, ada yang manajer gitu. Yang owner bisa mengontrol yang ini, yang di bawah, sedangkan yang horizontal tidak bisa mengatur yang di atas gitu, harus patuh kepada yang di atas. Kemudian seterusnya ialah tidak enak apabila kita mempelajari sesuatu tapi kita tidak mengetahui sejarahnya. Untuk itu mari kita mengkaji sedikit sejarah tentang manajemen industri ini. Yang pertama, yang artinya ialah manajemen industri ini merupakan pengembangan diri. Manajemen pabrik ialah pengembangan diri untuk memajukan pabrik gitu. Ini awal mulanya dari pabrik. Dalam manajemen industri, dalam manajemen pabrik terdapat kemiripan yang kuat, yaitu manajemen teknis atau teknik. Manajemen industri dapat menangani pertanyaan yang terdapat pada organisasi pabrik dan administrasi perkantoran, akuntansi keuangan, misalnya pembukuan pabrik. Baiklah, kalau kita mengambil kependidikan tentang manajemen, ada beberapa yang fokus kepada manajemen tersebut. Yang pertama ialah analytical consulting, ilmu komputer, ekonomi, teknik, rekayasa keuangan, sistem informasi manajemen, manufaktur dan jasa, manajemen operasi, operasi dan supply chain manajemen, metode kuantitatif, dan lain-lain. Mungkin kalau pengertian secara luas itu sudah tersampaikan, namun perlu kita mengkaji ulang, mengulang waktu. Mungkin itulah pembahasan kita tentang manajemen industri ini. Saya harap sebagai orang yang membuat video ini, kita selaku mahasiswa atau selaku orang yang ingin menatap masa depan bisa menerapkan manajemen ini dalam kehidupan kita khususnya pribadi, agar kita menjadi orang-orang yang berguna baik
di kampung ataupun di negara. Oke, sekian mungkin video kita hari ini. Ada dan salahnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Wabil maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.